Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ARS Pandangan Hidup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita sama-sama menyelami satu kalimat agung yang sejak dahulu menjadi pegangan para ahli hakikat dan para pencari jalan menuju Allah, yaitu kalimat Awwaluddin Ma'rifatullah, yang bermakna awal agama adalah mengenal Allah. Kalimat ini bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan pintu besar yang apabila dibuka dengan hati yang jernih dan niat yang tulus, maka seseorang akan memasuki lautan pengenalan diri dan pengenalan terhadap Tuhannya dengan cara yang sangat mendalam. Di awal pembahasan ini, marilah kita luruskan hati, bersihkan jiwa, dan hadirkan kesungguhan agar perjalanan batin yang kita tempuh tidak sia-sia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu," yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sabda ini telah diulang oleh para ulama, dijelaskan oleh para guru tasawuf, dan diamalkan oleh para wali Allah dari zaman ke zaman, hingga menjadi prinsip pokok dalam setiap perjalanan spiritual. Karena sesungguhnya, bagaimana mungkin seseorang dapat mengenal Allah jika ia belum mengenal hakikat dirinya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang dapat memahami sifat-sifat ketuhanan jika ia tidak mengetahui asal dirinya, peran dirinya, dan tujuan penciptaannya? Maka mengenal diri adalah pintu pertama yang harus dilewati oleh setiap hamba yang ingin sampai kepada ma'rifatullah. Diri manusia terdiri dari dua bagian, yaitu diri yang zahir dan diri yang batin. Diri zahir adalah tubuh jasmani yang tampak oleh mata, tersusun dari 4 unsur dasar, yaitu api, air, angin, dan tanah. Inilah jasad kita, rumah sementara tempat ruh bernaung selama hidup di dunia. Jasad inilah yang menjadi tempat bernaungnya nafsu, keinginan, dan dorongan-dorongan duniawi. Sedangkan diri batin adalah diri yang halus, ruhani, yang berasal dari cahaya ilahi. Diri batin inilah yang membawa 7 sifat Allah yang bertajali di dalam diri manusia, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ketujuh sifat ini bukanlah milik manusia, melainkan cahaya kebesaran Allah yang dipancarkan ke dalam diri manusia agar ia dapat menjalankan kehidupan di dunia sebagai hamba yang berakal dan berpikir. Di momen ini, sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami kedalaman ilmu ma'rifatullah, izinkan saya mengajak seluruh sahabat yang sedang menonton video ini untuk mendukung perjalanan dakwah ini dengan cara menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kita bisa terus menonton video-video yang menghidupkan hati, memperluas pemahaman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan juga tinggalkan komentar agar kita bisa saling berbagi pandangan dan mempererat tali ukhuwah dalam mencari jalan menuju keridhaan Allah. Dukungan sederhana dari sahabat semua adalah bagian dari amal jariah yang insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Sifat pertama adalah kudrat, yaitu kekuasaan Allah. Ketika kita berjalan, menggerakkan tangan, menundukkan kepala, atau mengambil keputusan dalam hidup, semua itu terjadi bukan semata karena kemampuan diri, tetapi karena sifat kudrat Allah yang dipantulkan melalui diri kita. Sifat kedua adalah iradat, yaitu kehendak. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, ketika ada niat di dalam hati, atau muncul keinginan untuk melakukan satu perbuatan, itu sebenarnya bukan kehendak pribadi secara mutlak, tetapi kehendak Allah yang sedang bermanifestasi melalui diri manusia. Sifat ketiga adalah ilmu, yaitu kemampuan untuk mengetahui. Ketika manusia mengenal sesuatu, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, itu semua adalah bukti bahwa cahaya ilmu Allah sedang bekerja di dalam hatinya. Sifat keempat adalah hayat, yaitu hidup. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa izin Allah. Gerak nafas, degup jantung, dan aliran darah dalam tubuh semuanya adalah karunia kehidupan dari Allah. Tanpa sifat hayat, tubuh hanya menjadi jasad yang terbujur tanpa daya. Sifat kelima adalah sama, yaitu kemampuan mendengar. Sifat keenam adalah basar, yaitu kemampuan melihat. Dan sifat ketujuh adalah kalam,
yaitu kemampuan berkata-kata, baik melalui lisan maupun melalui hati. Ketika seseorang berbicara, itu bukan sekedar suara manusia, tetapi karena Allah memberikan sifat kalamnya agar manusia dapat berkomunikasi. Rasulullah SAW bersabda, "Mutu qalba anatamtu," yaitu matikan dirimu sebelum engkau mati. Yang dimaksud bukanlah mati jasad, melainkan mati maknawi, yaitu mematikan pengakuan diri terhadap 7 sifat tadi. Jika seseorang telah meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, yang berkehendak hanyalah Allah, yang mengetahui hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah, yang mendengar hanyalah Allah, yang melihat hanyalah Allah, dan yang berkata-kata hanyalah Allah, maka ia telah mematikan ego dirinya. Pada saat itulah ia memasuki makom fana, yaitu lenyapnya pengakuan diri sehingga yang terlihat hanyalah Allah dalam setiap gerak dan diamnya. Pada keadaan ini manusia mulai menyadari bahwa tubuh yang ia banggakan selama ini bukanlah miliknya. Tubuh ini hanyalah titipan yang berasal dari perpaduan antara ayah dan ibu. Dari ibu ia mewarisi kulit, bulu, daging, dan urat. Sedangkan dari ayah ia mewarisi tulang, darah, otak, dan sumsum. Maka tidak ada satupun yang dapat dibanggakan oleh seorang hamba karena semuanya hanya pinjaman sementara. Inilah sebab mengapa para wali Allah selalu merendah. Mereka tidak melapih-lapihkan diri, tidak sombong dengan amal, tidak bangga dengan ibadah, dan tidak merasa memiliki kelebihan apapun. Karena mereka sadar bahwa segala sesuatu yang bergerak melalui diri mereka adalah milik Allah semata. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa diri zahir dan batinnya hanyalah wadah untuk memantulkan 7 sifat Allah, maka ia akan memandang hidup dengan cara yang benar-benar berbeda dari kebanyakan manusia. Ia tidak lagi melihat tubuhnya sebagai sumber kekuatan, melainkan sebagai amanah yang harus digunakan untuk taat kepada Allah. Ia tidak lagi menganggap keinginannya sebagai kehendak pribadi, tetapi sebagai amanah yang harus dipilah dengan hati-hati agar sejalan dengan kehendak ilahi. Pada tahap inilah seseorang mulai memasuki gerbang awal dari perjalanan menuju ma'rifatullah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku? Dari mana aku berasal? Dan untuk apa aku diciptakan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukanlah hal sepele, melainkan kunci yang membuka tabir hakikat. Para wali Allah mengajarkan bahwa siapapun yang mampu menjawab 3 pertanyaan itu dengan benar, maka ia akan mampu memahami seluruh perjalanan hidupnya dari awal hingga akhir. Karena sesungguhnya manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan manusia agar mereka mengenalnya, mencintainya, dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih dari segala bentuk syirik, baik syirik yang nyata maupun syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi inilah yang sering kali menjerat manusia, yaitu ketika ia mengaku bahwa dirinya memiliki kekuatan, kehendak, pengetahuan, dan kemampuan berbicara secara mandiri. Padahal semua itu hanyalah pancaran sifat Allah yang dititipkan kepada manusia untuk sementara waktu. Para sufi mengatakan bahwa mengakui sifat-sifat itu sebagai milik pribadi merupakan bentuk pemalingan hak karena manusia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oleh sebab itu, para pencari makrifat senantiasa berusaha mengembalikan segala sifat itu kepada pemiliknya yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat seseorang mulai memisahkan antara hak Allah dan hak dirinya, maka ia mulai membedakan mana yang berasal dari kehendak Allah dan mana yang berasal dari hawa nafsu. Ia mulai memeriksa setiap gerak hatinya, setiap ucapan yang keluar dari lisannya, dan setiap langkah yang ia ambil. Ia tidak lagi melakukan sesuatu karena nafsu untuk menjadi pujian, penghargaan, atau kepentingan dunia, tetapi karena ingin menunaikan amanah sebagai hamba Allah. Inilah salah satu tanda awal seseorang memasuki wilayah kewalian, meskipun ia mungkin tidak menyadarinya. Karena kewalian bukanlah gelar yang diumumkan kepada manusia. Kewalian adalah keadaan batin yang hanya diketahui oleh Allah dan dipantulkan melalui akhlak yang lembut, hati yang tenang, dan perilaku yang penuh kasih sayang. Para wali Allah tidak menampakkan diri mereka sebagai wali. Mereka menyembunyikan kedudukan mereka sebagaimana seseorang menyembunyikan permata yang sangat berharga. Bahkan mereka seringkali tampak seperti manusia biasa yang tidak menonjol dalam kehidupan dunia. Namun, hati mereka senantiasa terhubung dengan Allah dan seluruh hidup mereka menjadi ibadah yang tidak pernah terputus, baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Penjelasan mengenai 7 sifat Allah yang bertajali dalam diri manusia bukanlah untuk membuat manusia merasa mulia,
tetapi untuk membuat manusia tunduk, merendah dan semakin dekat kepada Allah. Karena semakin seseorang memahami hakikat dirinya, semakin ia menyadari bahwa ia bukan apa-apa tanpa Allah. Sifat kudrat membuat seseorang memahami bahwa kekuatannya hanyalah titipan. Sifat iradat membuat ia mengerti bahwa keinginannya harus dibersihkan dari dorongan hawa nafsu. Sifat ilmu membuat ia memahami bahwa pengetahuan hanyalah cahaya yang Allah masukkan ke hatinya. Sifat hayat menyadarkannya bahwa hidup adalah amanah. Sifat sama dan basar mengingatkannya bahwa pendengaran dan penglihatan adalah tanggung jawab besar yang akan ditanya di akhirat. Sifat kalam mengajakannya untuk menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Semua ini membuat hati seorang hamba menjadi lembut. Ia tidak lagi berniat untuk menyakiti. Ia tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Ia tidak ingin merendahkan siapapun, karena ia tahu bahwa manusia adalah cermin sifat Allah yang sedang diuji melalui berbagai keadaan. Orang yang mulai memahami hakikat ini akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia mulai merasa berat untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Ia tidak lagi tertarik pada pembicaraan kosong. Ia memilih diam bukan karena tidak bisa berbicara, tetapi karena tahu bahwa diamnya adalah dzikir yang tidak terdengar. Ia mulai mencintai kesunyian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena dalam kesunyiannya, ia merasakan kedekatan yang sangat dalam dengan Allah. Hatinya mulai merasakan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kerinduan itu membuatnya meneteskan air mata tanpa sebab yang jelas, seakan hatinya selalu memanggil nama Tuhannya dalam setiap detik hidupnya. Inilah awal dari keadaan para wali ketika mereka masuk ke dalam maqam tafakur yang panjang. Tafakur adalah miratnya hati, tempat ruh naik menuju kehadiran Allah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Dalam tafakur, seseorang tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan urusan harta, jabatan, atau kepentingan pribadi. Ia hanya memikirkan Allah, memikirkan keagungannya, memikirkan betapa sempurna ilmu dan kasih sayang Allah dalam setiap takdir. Pada tahap inilah, seseorang akan merasakan bahwa Allah lebih dekat dari segala hal, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran bahwa Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Keadaan inilah yang membuat para wali dapat mencapai makom fana, yaitu lenyapnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Fana bukan berarti seseorang hilang kesadaran seperti orang gila, bukan pula kerasukan atau kehilangan akal sehat. Fana adalah keadaan ketika ego manusia luluh, ambruk dan hilang dari singgasananya. Pada saat itu kehendak manusia menjadi selaras dengan kehendak Allah. Ia tidak lagi menginginkan sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki. Ia tidak lagi takut kepada sesuatu kecuali takut kepada Allah. Ia tidak lagi bersedih karena kehilangan sesuatu yang bersifat dunia. Hatinya menjadi lapang seperti lautan yang tidak dapat digunjangkan oleh ombak kecil. Fana inilah yang dialami oleh para wali Allah, termasuk para sufi besar seperti Al-Hajj dan Syekh Siti Jenar. Ketika mereka mengucapkan kalimat Ana Al-Haq yang sering disalahpahami, itu bukan karena mereka mengakui diri sebagai Tuhan, tetapi karena yang berbicara saat itu bukan lagi ego mereka, melainkan cahaya kebenaran yang memancar dari dalam diri mereka. Perkataan itu bukan lahir dari nafsu, tetapi dari keadaan spiritual yang sangat dalam yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia biasa. Oleh sebab itu, banyak manusia yang tidak memahami ucapan para sufi dan menganggap mereka sesat, padahal mereka berada dalam keadaan fana dan syirullah, yaitu tersembunyinya ego dalam cahaya ketuhanan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa diri ini sebenarnya hanyalah pinjaman dan bukan milik kita, maka lahirlah satu kesadaran yang jauh lebih halus, yaitu kesadaran bahwa seluruh gerak hidup manusia pada hakikatnya berlangsung melalui 4 perkara yang Allah ciptakan. Sebagai tanda-tanda kebesarannya, 4 perkara itu adalah nyawa, akal, nafsu, dan ad-dhamir atau nur Muhammad yang halus di dalam hati. Keempatnya berperanan membawa manusia menjalani kehidupannya dari awal hingga akhir. Nyawa adalah penggerak jasad, ibarat cahaya yang menerangi ruang gelap. Tanpa nyawa, tubuh manusia hanyalah wadah kosong. Akal adalah pembimbing yang menuntun manusia agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, mana jalan lurus dan mana jalan yang menyesatkan. Nafsu adalah dorongan yang Allah ciptakan sebagai ujian, agar manusia dapat berjuang mengendalikannya, sehingga mencapai martabat insan yang sejati. Dan yang paling halus adalah dhamir, yaitu cahaya Nur Muhammad yang berada di pusat hati manusia. Dhamir inilah yang berfungsi membedakan rasa-rasa halus,
menjadi saksi dari setiap lintasan hati, dan mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah saat ia mulai jauh darinya. Jika manusia tidak memahami keempat perkara ini, maka ia akan terombang-ambing dalam kehidupan. Tidak mengetahui arah perjalanan, bahkan tidak tahu apa tujuan akhir dirinya diciptakan. Banyak manusia yang hidup hanya sekadar menjalani hari demi hari, tetapi tidak benar-benar memahami siapa yang hidup dalam dirinya, siapa yang bergerak pada langkahnya, siapa yang meniupkan rasa dalam jiwanya, dan siapa yang sebenarnya sedang memperhatikan setiap detik hidupnya. Semua itu kembali kepada satu perkara: manusia tidak mengenal dirinya. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, karena engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak akan mengenal Tuhanmu. Bila manusia salah mengenal dirinya, maka seluruh amalnya akan salah arah. Bila manusia hanya melihat diri sebagai jasad, maka ia akan hidup terikat pada dunia. Bila ia hanya melihat diri sebagai kumpulan keinginan, maka ia akan hidup diperbudak nafsu. Tetapi bila ia melihat diri sebagai makhluk yang memikul cahaya amanah ilahi, maka ia akan hidup dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan penuh kecintaan kepada Allah. Diri sejati manusia bukanlah tubuhnya, bukan pula pikirannya, dan bukan pula perasaannya yang berubah-ubah. Diri sejati manusia adalah ruh yang berasal dari alam perintah, alam yang tidak terikat dengan ruang dan waktu sebagaimana dunia ini. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi," yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ruh adalah rahasia yang tidak mampu dijangkau oleh akal biasa. Tetapi ia dapat dikenali melalui tanda-tanda yang Allah letakkan di dalam diri manusia. Salah satu tandanya adalah adanya rasa hidup di dalam dada. Rasa yang membuat manusia mampu merasakan sedih, bahagia, tentram, ragu, takut, dan cinta. Rasa inilah yang membimbing manusia untuk mencari Tuhannya. Setiap rasa adalah alamat yang mengajak manusia untuk kembali kepada sumber segala rasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa ketika seseorang sedang dalam kesesakan jiwa, ia dengan spontan menyebut nama Tuhan. Ketika ia gembira, ingin bersyukur. Ketika ia takut, ingin berlindung. Ketika ia rindu, ingin mendekat. Semua itu menunjukkan bahwa ruh manusia memiliki hubungan langsung dengan Allah, hubungan yang tidak dapat diputus oleh siapapun. Bahkan ketika seorang hamba jauh dari Allah, ketika ia lupa dan lalai, tetap saja Allah tidak pernah menjauh darinya. Allah tetap menghidupkan jantungnya, mengalirkan darahnya, memberi rezekinya, menguatkan langkahnya, dan memanggilnya kembali dengan berbagai tanda yang kadang ia sadari, kadang tidak ia sadari. Bila manusia mampu merenungkan semua ini, ia akan tersentak dan berkata dalam hatinya, "Betapa hina diriku ini, betapa lemahnya aku. Betapa tidak pantas aku menyombongkan diri di hadapan Allah yang telah memberiku segalanya tanpa meminta balasan apapun." Inilah awal lahirnya kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati bukan dibuat-buat, bukan pula sekadar ucapan manis di lisan, tetapi lahir dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Ketika manusia menyadari hakikat dirinya, maka ia pun akan menyadari hakikat Tuhannya. Allah Maha menghidupkan, maka manusia mengakui dirinya lemah. Allah Maha berkehendak, maka manusia mengakui dirinya tidak mampu apa-apa. Allah Maha mengetahui bahwa pengetahuannya hanya setitik dari lautan ilmunya. Dari sinilah pintu ma'rifatullah mulai terbuka bagi hamba yang dikehendakinya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah seseorang mulai mengenal hakikat dirinya melalui nyawa, akal, nafsu, dan dhamir, maka ia akan memasuki tahapan pengenalan yang lebih dalam, yaitu mengenal bagaimana keempat perkara itu bekerja dalam setiap detik kehidupannya. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa dalam dirinya selalu terjadi tarik-menarik antara cahaya dan kegelapan, antara dorongan yang menuju kepada Allah dan dorongan yang menjauhkan darinya. Inilah medan perjuangan yang disebut oleh para ulama sebagai mujahadah, yakni perjuangan melawan diri sendiri. Nafsu selalu mengajak kepada kelezatan dunia, kepada kemudahan yang menipu, kepada keinginan yang bila tidak dikawal, akan membawa manusia jatuh ke dalam lembah kelalaian. Nafsu suka memanjakan diri, suka mengagungkan diri, suka merasa memiliki dan merasa mampu. Sedangkan dhamir, yaitu Nur Muhammad di dalam hati, selalu mengajak kepada kesejatian, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, menyuruh berbuat baik, menahan diri dari perbuatan yang menodai jiwa,
dan mengajak manusia untuk mematikan sifat-sifat yang menipu. Disinilah pentingnya peranan akal yang bersih, karena akal yang telah bercahaya dengan zikir dan pemahaman akan membantu manusia memilih jalan yang benar. Akal yang jernih akan mengatakan kepada manusia bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah yang sebentar, tempat ujian yang harus dilewati, dan bukan tempat tinggal yang kekal. Akal yang jernih akan memahamkan bahwa segala hal yang kita perjuangkan di dunia, baik harta, kedudukan, ataupun pujian manusia, semuanya tidak akan kita bawa saat ruh dipanggil kembali oleh Allah. Maka ketika nafsu mengajak kepada kesombongan, akal yang jernih akan berkata, "Kau tidak memiliki apa-apa, segalanya adalah miliknya." Ketika nafsu mengajak kepada cinta dunia, dhamir akan membisikkan, "Ingatlah kampung akhiratmu." Ketika nafsu mengajak kepada kemaksiatan, ruh akan bergetar memanggil-manggil nama Allah agar manusia tidak tersesat. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak melepaskan manusia begitu saja, tetapi Dia meletakkan tanda-tanda, petunjuk, serta suara halus di dalam diri agar manusia tidak hilang dalam perjalanan hidupnya. Namun, untuk dapat mendengar suara halus itu, hati manusia harus disucikan terlebih dahulu. Hati yang kotor dengan kesombongan tidak dapat mendengar petunjuk ilahi. Hati yang penuh dengan rasa memiliki akan selalu menolak cahaya kebenaran. Hati yang diselimuti nafsu tidak mampu mengenali suara ruh yang memanggilnya kepada Allah. Itulah sebabnya para wali Allah selalu menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa. Mereka mengajarkan bahwa siapa saja yang ingin mengenal Tuhannya harus terlebih dahulu membersihkan cermin hatinya. Sebab hati adalah cermin tempat cahaya ketuhanan memancar. Jika cermin itu berdebu, maka cahaya tidak akan terlihat. Jika cermin itu retak, maka cahaya akan tampak terpecah. Tetapi jika cermin itu jernih, maka cahaya akan memantulkan keindahan hakikat yang sebenarnya. Banyak orang beribadah, tetapi ia masih tidak merasa dekat dengan Allah. Banyak orang mengucapkan zikir, tetapi ia tidak merasakan getaran maknanya. Banyak orang membaca ayat suci, tetapi ia tidak menemukan kedalaman rasanya. Ini semua bukan karena ibadahnya salah, namun karena hatinya belum dibersihkan. Ibarat air yang jernih tetapi dituangkan ke gelas yang kotor, maka air itu akan tetap terlihat keruh. Maka bila seseorang ingin merasakan manisnya ibadah, ia harus terlebih dahulu membersihkan gelas hatinya. Bila seseorang ingin merasakan getaran zikir, ia harus mengangkat debu-debu yang menutupi cermin jiwanya. Bila seseorang ingin sampai kepada makarifatullah, ia harus melepaskan pengakuan diri, harus membuang rasa memiliki, dan harus menanggalkan segala sifat yang menjadi hijab antara dirinya dengan Allah. Setelah hati mencapai kejernihan ini, barulah seseorang dapat melihat bahwa dalam setiap kejadian hidupnya, tidak ada apapun selain Allah yang sedang bekerja. Ketika ia diberi nikmat, ia melihat tangan Allah yang memberi. Ketika ia diuji, ia melihat kasih sayang Allah yang mendidik. Ketika ia disempitkan rezeki, ia melihat Allah yang sedang menjaga dirinya dari sesuatu yang buruk. Ketika ia dipermudah urusan, ia melihat Allah yang sedang mengalirkan rahmat kepada dirinya. Inilah makam orang yang telah mulai mengenal Tuhannya. Ia tidak lagi melihat kejadian dunia semata-mata sebagai peristiwa biasa, tetapi ia melihat semuanya sebagai tajalli Allah yang sedang mendidik jiwanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah kita menempuh perjalanan panjang dalam memahami rahasia diri dan rahasia ketuhanan, maka tibalah kita pada satu kesimpulan besar yang menjadi inti dari seluruh pembahasan ini. Sesungguhnya, mengenal diri bukanlah sekadar mengenal tubuh kita, bukan sekadar memahami sifat-sifat manusiawi kita, dan bukan pula sekadar mengetahui asal-usul kejadian kita. Mengenal diri berarti memahami bahwa segala sesuatu dalam diri kita adalah milik Allah dan bergerak dengan izin Allah. Ketika manusia telah benar-benar mengenal dirinya, maka ia tidak akan lagi tertipu oleh dunia. Ia tidak akan lagi terpedaya oleh hawa nafsu. Ia tidak akan lagi merasa memiliki kelebihan apapun, karena ia tahu bahwa keberadaan dirinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Inilah puncak dari ilmu ma'rifatullah. Ketika seseorang memandang dirinya tiada, tetapi memandang Allah Maha Ada. Ketika ia merasa tidak berdaya,
namun menyaksikan keperkasaan Allah dalam setiap geraknya. Ketika ia merasa kecil, namun merasakan kebesaran Allah menyelimuti seluruh hidupnya. Inilah keadaan yang membuat hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan langkah menjadi lurus. Sebab orang yang mengenal Tuhannya akan menjalani hidup dengan penuh tawakal, penuh syukur, dan penuh cinta. Ia tidak lagi mempersoalkan apa yang hilang darinya, karena ia tahu bahwa apapun yang Allah ambil adalah bentuk kasih sayang. Ia tidak lagi berlebihan dalam mengejar sesuatu, karena ia percaya bahwa apapun yang Allah berikan pasti tepat pada waktunya. Ia tidak lagi gelisah menghadapi masa depan, karena ia yakin bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan hikmahnya yang sempurna. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidup manusia hanya bermuara kepada satu tujuan, kembali kepada Allah dengan hati yang suci, dengan ruh yang tenang, dan dengan diri yang penuh penyerahan. Inilah makna kalimat Allah, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan diridhoi. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang dipanggil dengan panggilan mulia ini. Sekarang marilah kita menundukkan hati dan menghadirkan doa, memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan diri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengetahui segala isi hati kami. Kami datang kepadamu dengan penuh harapan, dengan penuh rasa hina, dengan penuh pengakuan bahwa kami adalah hamba-hamba yang lemah, yang sering lalai, yang sering lupa, dan yang sering tertipu oleh kehidupan dunia. Ya Allah, sucikanlah hati kami sebagaimana Engkau mensucikan hati para kekasih-Mu. Angkatlah debu-debu yang menutupi cermin jiwa kami, agar cahayamu dapat memancar dengan sempurna. Jadikanlah diri kami hamba yang mengenal diri, agar kami dapat mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bukakanlah tabir ma'rifat di hadapan hati kami. Bukakanlah rahasia keikhlasan, rahasia ketundukan, dan rahasia cinta yang Engkau berikan kepada hamba-hamba pilihan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesombongan, dari ujub, dari ria, dari rasa memiliki, dan dari segala penyakit hati yang menghalangi kami dari melihat kebesaran-Mu. Ya Allah, kuatkanlah langkah kami di jalan kebenaran. Bimbinglah kami agar dalam setiap gerak kami hanya menginginkan ridha-Mu. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur ketika Engkau memberi, bersabar ketika Engkau menahan, dan ridha ketika Engkau menentukan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak keturunan kami, dan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dari hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, ruh yang tenang, dan jiwa yang selalu rindu kepadamu. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah hidup kami sebagai jalan pulang kepadamu. Dan ketika Engkau memanggil kami suatu hari nanti, panggillah kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, dan kami ridha terhadap segala ketentuan-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya mengajak sahabat semua untuk mendukung perjalanan dakwah ini dengan menekan tombol subscribe channel HRS Pandangan Hidup, agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaat dari ilmu yang penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, serta membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar kebaikan ini terus mengalir sebagai amal jariah yang tidak pernah putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.